Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita persiapkan hati, pikiran, jiwa, roh kita ada di tempat ini untuk sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Kami cintai hadirat-Mu Tuhan. Kami disenangkan berada dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Memasuki minggu kedua Tuhan, di penghujung akhir tahun 2021 Tuhan. Tiada kata-kata yang bisa kami ungkapkan selain ucapan syukur Tuhan. Kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau melihat segala kesusahan kami, tapi kami mau melihat betapa Engkau sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan perbuatan tangan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami boleh kami saksikan Tuhan, boleh kami Tuhan senangkan Engkau Tuhan. Betapa orang-orang juga melihat kami diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak bagi Engkau. Kami mau menyambut Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus
sama-sama mau masuk dalam firman Tuhan, biarlah kita terus dan terus merenungkan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. 2021 hampir berlalu, tapi kasih setianya tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih
sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bapa, lindungi bangsa kami, berkati bangsa kami. Jauhkan daripada segala sakit penyakit apapun, gelombang ketiga atau keberapapun Tuhan. Lindungi bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Kami berkati kota Malang. Biarlah Tuhan turunkanlah Tuhan berkat-Mu atas kota Malang. Kami rindukan Tuhan lawatan-Mu untuk kota Malang Tuhan. Kalau Tuhan ada bencana-bencana di sekitar kami, luputkanlah kami Bapa. Berkati kota kami, berkati kota Malang. Berkati gereja-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan, berkati Tuhan Natal yang sudah akan dekat sebentar lagi Tuhan, ibadah Natal. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, untuk kami Tuhan datang dalam Tuhan ibadah perayaan Natal di tahun 2021 ini. Kami boleh membawa Tuhan orang tua kami boleh membawa anak-anak kami untuk Tuhan datang ibadah Tuhan ke gereja, menikmati bersama-sama sukacita Natal yang Tuhan ada di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami semua pelayan-pelayan-Mu yang persiapkan Tuhan Natal Tuhan. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami. Berkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi, agar kami boleh bersiap Tuhan untuk Tuhan berkenan menyambut Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersatu hati Tuhan, bersama-sama berdoa juga Tuhan. Untuk setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, biarlah Tuhan berkat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami untuk Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa, agar kami yang Tuhan mendengarkan, kami boleh bersiap Tuhan untuk ditabur Tuhan oleh benih firman-Mu, sehingga kami boleh berbuah-buah bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah damai Natal, damai sukacita yang sudah sebentar lagi dekat dengan kami boleh rasakan semuanya tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali belajar dari firman Tuhan. Saudara, kita masih kembali melihat tentang iman. Hari ini kita akan melihat tentang iman Yusuf. Kalau memungkinkan kita akan melihat iman Musa dari ayat 22 dan 23. Hari ini kita membaca lebih dulu Ibrani 11 ayat 22 tentang iman dari Yusuf. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudara, Yusuf itu hidupnya baik sekali. Banyak berkat-berkat yang indah yang kita dapat dari kehidupan Yusuf sejak masa remajanya sampai dia tinggal di Mesir, saudara. Itu satu hal yang sangat kita indah dan menjadi berkat bagi banyak orang-orang percaya. Saudaraku, tetapi surat Ibrani hanya menulis satu kata saja, yaitu tentang menjelang matinya Yusuf. Dia berbicara soal orang Israel akan keluar dari Mesir dan juga pesan tentang tulang-tulangnya yang minta dia bawa. Nah, saudara, itu kalau kita lihat, coba kita membuka lebih dulu di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian kita melihat dalam ayatnya ini Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 22 ini tentang Yusuf meninggal. Atau kita baca dari ayat 22, adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manase lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Saudara, bukannya tetap di negeri Mesir, bukannya tetap tinggal di sana, tapi Yusuf berkata, kamu akan keluar dari negeri ini, akan meninggalkan negeri Mesir, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi saudara, Yusuf mempunyai iman bahwa suatu waktu mereka akan tinggal di negeri yang dijanjikannya. Negeri yang dijanjikan atau tinggal di negeri yang dijanjikan jauh lebih indah daripada tinggal di Mesir. Walaupun di Mesir hidup dengan kemewahan, walaupun di Mesir hidup dengan istilahnya segala fasilitas ada, tetapi tinggal di negeri Kanaan sebagai seorang penumpang tanah perjanjian itu jauh lebih indah. Tinggal bersama dengan Tuhan itu jauh lebih indah. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari Sydney. Saudara, jadi itu pesannya Yusuf menjelang matinya. Nah, pesannya ini diambil oleh surat Ibrani. Mungkin karena Yusuf menekankan tentang negeri perjanjian yang Allah berikan kepada nenek moyangnya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara, kita akan melihat bagian ini. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Menjelang matinya, ini Yusuf membicarakan tentang suatu waktu bangsa Israel akan keluar dari negeri Mesir. Ini menjelang matinya, saudara. Dia tidak berpesan apa-apa. Dia tidak menceritakan tentang pesannya bagi Firaun, bagi anak, bagi orang Israel. Tidak. Dia cuma mengatakan pesannya, suatu kali kamu akan keluar dari Mesir. Suatu kali kamu akan meninggalkan Mesir. Saudara, kadangkala tentang Exodus atau keluaran ini, orang suka menyamakan dengan rapture. Sehingga kita bisa berkata, suatu kali kita akan diangkat oleh Tuhan, naik ke sorga, tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara, itu yang ada. Nah,
pesannya berikutnya adalah untuk membawa tulang-tulangnya keluar dari Mesir. Mengapa? Karena Yusuf tahu bahwa Mesir bukan tempatnya, Mesir bukan tempat kuburannya. Dia ingin tinggal di negeri Kanaan. Walaupun Yusuf tidak bisa keluar bersama-sama dengan orang Israel lain, tetapi dia ingin tulang-tulangnya bisa diangkut juga. Ini menunjukkan iman. Iman pertama, Yusuf mengingatkan bahwa bangsa Israel memang akan ditawan di Mesir 450 tahun lamanya. Saudara akan tinggal di Mesir 400 tahun diperbudak di sana. Itu sudah Tuhan katakan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan ditawan di Mesir. Saudara, lalu kemudian mereka akan keluar. Nah, itu yang ada. Yusuf percaya akan firman Allah. Jadi dari mulut Yakub dia mendengar tentang hal itu, saudara, bahwa keturunannya akan mengalami itu, tetapi Tuhan akan melepaskan mereka. Saudara, itu iman yang pertama didasarkan dari firman Allah. Jadi Yusuf mengingatkan, Yusuf berbicara, Yusuf selalu mengingatkan peristiwa ini supaya orang Israel tidak lupa, supaya orang Israel tidak merasa Mesir adalah negaranya. Mesir bukan negerinya. Negeri mereka adalah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, Yusuf tidak ingin orang Israel itu betah tinggal di Mesir. Sebab itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Yang kedua, Yusuf tahu ia akan mati dan tidak mungkin bisa ikut Eksodus, saudara. Sebab tidak mungkin ia bisa mencapai umur 500 tahun. Jadi ia pesan agar tulang-tulangnya dibawa keluar dari sana. Ia ingin keluar bersama dengan umat Tuhan. Ya saudara, ini adalah iman. Mesir bukan tempatnya. Yusuf tidak berpikir kalau aku mati tolong buatkan piramid, karena dia adalah Perdana Menteri, saudara. Atau tolong buatkan kuburan atau peti mati yang dibuat dari emas. Sebab saudara, orang-orang Mesir bagi petinggi-petinggi mereka membuat kuburan-kuburan yang besar. Kadang-kadang itu juga dibuat dari emas. Nah, itu yang mereka buat, saudara. Tetapi Yusuf tidak berkata begitu. Dia mengatakan, aku bawa saja, saudara. Dan pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, betul tulang-tulang Yusuf dibawa. 40 tahun lamanya itu di tulang-tulang itu diangkut dari sana ke sini, dari sana ke sini. Itu waktu di padang gurun. Tapi berapa ratus tahun tulang-tulang Yusuf ada di Mesir sampai akhirnya dibawa keluar, saudara. Nah, Yusuf di negeri asing. Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri di negeri asing. Dia orang nomor 2 setelah Firaun. Segala istana, pekerjaan, segala sesuatu diserahkan kepada Yusuf. Dan Yusuf mengerjakannya dengan baik. Itu yang ada. Tetapi saudara, walaupun Yusuf hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam segala macam yang ada, saudara, itu mungkin Yusuf itu ya mewah sekali karena semua di tangan dia, saudara. Dia segala ada, dari makanan, dari rumah, dari semua, dia sangat mewah. Tetapi ia tidak kehilangan imannya, saudara. Boleh menjadi orang yang kaya raya, boleh menjadi orang yang diberkati sehingga memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi jangan hatinya ada pada harta itu. Hatinya harus ada pada Tuhan, sehingga tidak kehilangan imannya, saudara. Yusuf menjaga dirinya tidak kehilangan imannya. Segala bentuk kekayaan atau harta yang besar tidak mengganggu dia. Bahkan sampai matinya ia tetap memandang ke atas kepada Tuhan. Tubuh bisa lemah, tubuh bisa sengsara, sekarat, tetapi iman tidak, saudara. Itu yang ada.
Yusuf memiliki banyak pengalaman dengan Tuhan. Ia dijual oleh saudara-saudaranya ke negeri asing, menjadi budak, difitnah, dipenjara, sampai akhirnya Tuhan angkat. Ada banyak hal yang kita bisa lihat dari Yusuf. Nah, saudara, waktu Yusuf itu diangkut atau dibawa atau dijual oleh saudara-saudaranya jauh keluar sampai ke negeri Mesir, jauh dari tanah perjanjian, jauh semua dari negeri di mana bapaknya itu ada. Tetapi imannya tetap teguh. Imannya Yusuf bukan karena iman bapaknya. Imannya Yusuf bukan karena ada bapaknya dia baru setia kepada Tuhan. Tidak. Walaupun jauh dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara, sebab dia percaya kepada Tuhan. Berarti didikan dari Yakub untuk Yusuf sangat berhasil, sangat istimewa. Nah, itu yang ada. Meskipun Yusuf dikelilingi oleh kemewahan dan kemuliaan negeri Mesir. Negeri Mesir adalah negeri kafir, saudara, penyembahan berhala ada di sana. Tetapi hatinya Yusuf tidak ada sama sekali di Mesir. Dia tetap bersama dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Kemuliaan dan berkatnya itu dari Tuhan. Yusuf ada di Mesir lama sekali. Pada waktu Yusuf disuruh pergi oleh bapaknya menemui saudara-saudaranya, Yusuf kira-kira umurnya 17 tahun. Kemudian ditangkap dan dibuang. Berarti saudara, kira-kira Yusuf itu 17 tahun sudah ada di Mesir, 17 tahun. Dia tinggal sama Potifar, lalu kemudian dipenjara, itu kira-kira 13 tahun. Sehingga Yusuf pada waktu dipanggil oleh Firaun kira-kira umurnya 30 tahun. Saudara, Yusuf mati umur 110 tahun. Jadi kira-kira umur 80 tahun lamanya Yusuf jadi orang kepercayaan, jadi orang Perdana Menteri. Luar biasa, saudara. Luar biasa. 80 tahun. Saudara, sampai tua Yusuf masih dipercaya. Ini luar biasa. Berarti sampai pergantian Firaun, saudara, Yusuf masih menjabat. Tetapi saudara, dia hatinya tidak berubah. Dia menjadi seorang Perdana Menteri yang senior, yang dihormatin, yang segala-galanya ada pada dia, tetapi hatinya tidak berubah, melekat pada Tuhan. Itu orang percaya. Punya duit banyak, punya segala banyak, saudara. Tapi itu bukan pegangannya, saudara. Dia memilih Yesus. Ada nyanyian mengatakan, aku pilih Yesus, bukan dunia, bukan harta. Saudara, itu yang ada. Saat hendak mati, Yusuf pesan agar membawa tulang-tulangnya keluar. Luar biasa, saudara. Kehidupan Yusuf memberikan contoh iman yang berlimpah. Banyak sekali, saudara, contoh-contoh. Dari kecil ia sudah menjadi orang yang berbeda. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, kita bisa mengenal bagaimana sejak kecil Yusuf menjadi orang yang berbeda. Dia membenci kejahatan. Pada waktu saudara-saudaranya berbuat kejahatan, dia melaporkan kepada orang tuanya. Saudara, ini yang ada. Kalau kita lihat, saudara, di Kejadian 37, saya baca ayat 2 yang bagian terakhir aja. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf itu berbeda. Saudara-saudaranya berbuat jahat, dia tidak mau. Saudara, dia malah melaporkannya. Jadi anak ini memang berbeda, saudara. Dan Yakub merasa cocok dengannya. Orang yang mencintai Tuhan akan cocok dengan orang yang mencintai Tuhan. Orang yang hidup benar akan cocok dengan orang yang hidup benar. Sebab itu Yakub cocok dengan Yusuf, saudara. Bukan karena Yakub membeda-bedakan atau pilih kasih, tetapi Yakub cocok dengan Yusuf. Sama seperti Abraham punya Ishak. Abraham cocok dengan Ishak. Ishak cocok, saudara, dengan Yakub karena tinggal dalam tenda, walaupun Ishak
mencintai Esau juga, saudara, tetapi kita lihat dia cocok dengannya. Itu yang kita lihat. Lalu kemudian Tuhan memberikan mimpi kepadanya tentang kehidupan di masa mendatang. Yusuf mempunyai mimpi yang Tuhan berikan. Bukan mimpi darinya, tetapi mimpi yang Tuhan berikan. Yang selalu ada di dalam pikirannya. Yang selalu ada di dalam ingatannya, saudara. Tuhan memberikan jalan bagaimana atau apa yang Yusuf hendak hadapi. Ini, saudara, pemberian Tuhan. Imannya kelihatan. Saudara, Yusuf taat kepada bapaknya. Ketika disuruh pergi menemui saudaranya, ia juga pergi. Walaupun ia tahu bahwa mereka tidak suka kepadanya. Saudara-saudaranya tidak suka kepadanya. Tetapi Yusuf pergi juga, saudara. Dia pergi. Dan sampai di sana, saudara-saudaranya menangkap dia, lalu memasukkan ke sumur, dan dijual ke Mesir, saudara. Kata pemazmur mengatakan dibelenggu, lalu kemudian dihimpit, saudara, dengan besi, lalu dia dibawa ke sana. Luar biasa penderitaan. Tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Walaupun mengalami kesulitan yang besar sekali, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, iman. Kemudian Yusuf dari perbudakan itu dijual ke rumah Potifar dan Yusuf tinggal di sana. Di rumah Potifar, saudara, Yusuf itu menjadi orang kepercayaan sebab Tuhan memberkati dia. Sebab Tuhan memberkati. Potifar merasakan keberadaan Yusuf itu membuat rumah tangganya diberkati. Sehingga Potifar tidak bisa mengelak, saudara. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan itu bisa dilihat, saudara. Orang bisa lihat, oh orang ini disertai Tuhan. Oh orang ini ada berkat Tuhan di dalamnya. Itu bisa kelihatan, saudara. Lalu kemudian, saudara, Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepercayaannya. Kepercayaan. Dan Yusuf menjaga kepercayaannya itu dengan baik. Yusuf menjaga kepercayaannya dengan baik. Dia menjaga semuanya dan dia tidak mau berbuat salah. Yusuf berlaku dengan baik. Saudara, sampai akhirnya suatu ketika istri dari Potifar tertarik dengan Yusuf. Lalu dia menarik Yusuf, berulang kali merayunya dan mengajak tidur bersama. Tapi Yusuf tidak mau. Sampai suatu ketika istri Potifar itu dia ngajak dengan paksa. Dan Yusuf tidak bisa menolaknya dengan halus. Dia buka jubahnya, dia kabur, dia lari, saudara. Dia menghindar. Ini sikap yang baik. Bukannya Yusuf mengatakan, aku pasti tidak bisa menolak. Tetapi dia dengan tegas. Dan dia kabur, saudara. Walaupun akhirnya dia masuk penjara karena difitnah. Saudara, itu dia. Betapa banyak pelajaran yang kita bisa temui dari kehidupan Yusuf. Dia menjaga hidup selaras dengan Tuhan. Dia menjaga perkenan dengan Tuhan. Dia tidak pusing bahwa dia akan masuk penjara. Dia tidak pusing bahwa istrinya Potifar akan memusuhi dia. Yang penting dengan Tuhan itu cocok. Yang penting dengan Tuhan itu selaras. Dia tidak mau dibingungkan oleh keadaan. Dia selalu menjaga nomor satu adalah cocok dengan Tuhan. Orang punya iman itu nomor satu adalah selaras dengan yang dia imani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, iman kita adalah dicocok dengan Tuhan. Itu adalah iman. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mengatakan, dia pergi, dia melarikan diri, saudara. Dia pergi dan meninggalkan semua. Nah, cocok dengan Tuhan, itu adalah iman. Mari kita cocokkan diri kita dengan Tuhan, saudara. Selaras dengan Tuhan. Akhirnya Yusuf masuk penjara karena difitnah. Tetapi Yusuf tidak banyak komentar. Dia tidak melakukan pembelaan diri. Dia tidak berbuat apapun karena dia tahu tidak ada gunanya. Dia hanya seorang budak yang tidak mungkin bisa membela diri.
tapi Tuhan yang membela dia dengan caranya. Saudara, Tuhan membela dia dengan caranya. Tuhan membela dia dengan baik. Itu yang Tuhan buat, saudara. Waktu Yusuf masuk penjara, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Sebab Tuhan akan menerima, menyertai orang yang berkenan kepadanya. Orang-orang yang berkenan kepadanya, saudara, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tergeletak dan jatuh. Tuhan ada dan Tuhan menjaganya. Dimanapun berada, dimanapun berada, orang yang disertai Tuhan itu tidak perlu takut. Saudara ada dimanapun, saudara ada di hutan, ada di lautan, atau di negara asing sekalipun. Kalau kita disertai oleh Tuhan, kita jangan takut. Saudara, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, tapi Tuhan ada di sana. Tuhan menyertainya. Sehingga Yusuf menjadi orang yang diberkati, saudara. Dan sipir atau kepala penjara melihatnya. Sehingga Yusuf disukai dan dijadikan orang kepercayaannya. Luar biasa, saudara. Ini kita lihat, imannya itu nampak. Walaupun di penjara, ada Tuhan. Ada Tuhan di sana. Betul, penjaranya membuat dia tidak bebas. Membuat dia menderita. Tetapi ada Tuhan yang menghiburkan dia. Itu adalah sesuatu yang indah. Saudara, nomor satu yang paling indah adalah kalau bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita tidak takut menghadapi apapun. Bersama Yesus, saudara, itu paling indah. Di dalam penjara inilah Yusuf bertemu dengan pejabat makanan dan pejabat minuman Firaun, saudara. Dia ketemu. Lalu kemudian Yusuf, saudara, dia lihat, lalu mereka pejabat makan dan pejabat minuman bermimpi yang mirip. Lalu kemudian mereka bingung dan Yusuf memberikan tafsirannya. Apa yang Yusuf katakan itu terjadi, bahwa pejabat minuman itu diangkat kembali oleh Firaun dan pejabat makanan itu dibunuh, saudara. Nah, itu yang ada. Kita lihat sampai di sini, saudara. Nah, suatu ketika lama Yusuf sudah tidak diingat lagi. Tiba-tiba Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun. Satu mimpi yang tidak bisa ditafsirkan artinya. Mimpi itu berulang. Sehingga Firaun jadi gelisah. Ada apa dengan mimpi ini? Dia panggil ahli-ahli. Tetapi tidak ada satupun yang bisa. Akhirnya pejabat minuman itu teringat dengan Yusuf yang ada dalam penjara. Lalu dia menjelaskan kepada Firaun dan Firaun memanggil dia keluar dari dalam penjara. Dan Yusuf menjelaskan semua itu. Arti dari mimpi ini membuat semua orang heran dan tercengang. Dan Firaun melihat di dalam diri Yusuf ada yang ilahi. Di dalam diri Yusuf ada hikmat Tuhan. Di dalam diri Yusuf ada penyertaan Tuhan. Langsung, saudara, Firaun mengatakan tidak bisa salah lagi. Ini orang yang tepat. Lalu Yusuf diangkat menjadi seorang kepercayaannya. Dari dalam penjara yang gelap, langsung diangkat menjadi Perdana Menteri. Tanpa melalui proses dan tahapan-tahapan. Tahapan itu Tuhan yang atur, saudara. Langsung dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Luar biasa. Bukannya Yusuf yang ingin mencita-cita menjadi Perdana Menteri. Apalagi Perdana Menteri di Mesir, tidak ada. Yusuf tidak punya cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Yusuf tidak punya cita-cita yang lain. Dia hanya punya satu cita-cita, melakukan kehendak Tuhan. Saudara, pada waktu kecil mungkin ditanya, Yusuf, kamu cita-citanya apa? Dia nggak ada cita-cita, saudara. Oh, pengen jadi Perdana Menteri? Tidak ada. Tidak terpikir sama sekali hal itu. Walaupun Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, tetapi hal itu tidak ada dalam pikiran Yusuf. Karena tidak mungkin kalau jadi gembala domba, iya, saudara.
Tetapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang percayakan hal itu. Saudara, tidak ada cita-cita yang terpikirkan. Orang itu kan meraih cita-cita. Lalu mengatakan dengan iman aku raih cita-cita itu. Tapi Yusuf tidak ada begitu. Dia hanya satu, memperkenankan Tuhan. Yusuf tidak berjuang menggapai cita-cita. Yusuf memperkenankan Tuhan. Hanya itu saja, saudara. Yusuf tidak ada rencana ingin jadi Perdana Menteri. Tuhan yang suruh. Dan Tuhan yang menaruh. Luar biasa. Saudara, ada banyak orang pengen menjadi pejabat. Ada orang pengen menjadi Perdana Menteri, jadi presiden. Mereka berusaha, mereka mencoba, saudara, dengan segala macam taktik, strategi yang dia buat. Saudara, tapi Tuhan kepada Yusuf tidak begitu. Tuhan yang mengatur. Akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri. Dan Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa Tuhan yang mengatur untuk memelihara orang Israel. Indah sekali rencana Tuhan. Inilah bagi orang yang mau memperkenankan Tuhan. Kalau saudara hidup saudara mau memperkenankan Tuhan, maka Tuhan punya rencana buat saudara. Mungkin tidak pernah terpikir oleh saudara menjadi seperti ini. Tapi Tuhan akan membawa saudara menjadi seperti ini. Saudara, biarkan saudara menyerahkan diri saudara kepada Tuhan. Iman inilah yang mengangkat Yusuf. Iman akan mengangkat seseorang menjadi luar biasa. Iman akan mengangkat seseorang menjadi indah. 80 tahun lamanya menjadi Perdana Menteri. Umurnya sekarang sudah 110 tahun mendekati ajalnya. Tetapi Yusuf masih ingin memperkenankan Tuhan. Dari masa anak kecil, anak-anak, anak remaja, pemuda, dia ingin memperkenankan Tuhan. Lalu dia dibuang ke negeri yang jauh, supaya jauh dari negeri perjanjian, jauh dari ibadat, jauh dari semua, supaya Yusuf itu hidup menjauh dari Tuhan. Supaya Yusuf itu hidup mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Yusuf tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Walaupun di negeri yang jauh, di negeri Mesir, dia tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, itu yang dibuat. Kemudian Yusuf masuk ke dalam penjara supaya dia mungkin menghujat atau melawan Tuhan. Tapi Yusuf tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertainya. Lalu kemudian Yusuf diberikan segala kemewahan. Yusuf masih berkenan kepada Tuhan. Ini orang ini, saudara, teguh. Dia tidak sekolah Alkitab. Dia tidak macam-macam yang lain. Saat itu, saudara, Taurat pun belum ada. Perjanjian lama belum ada, apalagi perjanjian baru, saudara. Belum ada semua. Tetapi Yusuf hidup memperkenankan Tuhan. Luar biasa, saudara, itu yang ada. Kemudian menjelang ajalnya, dia berpesan kepada saudara-saudaranya bahwa suatu kali kamu akan keluar dari negeri Mesir ini. Mesir bukan tempatnya. Kamu akan keluar dari negeri ini. Saudara, lalu dia berpesan agar tulang-tulangnya diangkut. Peti mati itu dibawa kemana-mana. Pada waktu Yusuf mati, mungkin dia dibalsem, karena itu cara tradisi dari orang Mesir. Kemudian juga dia mumi, bisa saja, saudara, supaya tidak busuk. Kita juga tidak tahu, tapi kemungkinan itu ada. Sebab tubuhnya Yusuf itu 400 tahun. Kira-kira ada di Mesir. 400 tahun. Saudara, 400 tahun jangka waktu yang lama. Pasti habis. Tapi karena dibalsam dan sebagainya, masih diawetkan, masih ada. Kemudian pada waktu orang Israel keluar, mereka, saudara, ingat hal itu. Lalu mereka itu segera mengambil tulang-tulang dari
Yusuf dan diangkutnya saudara keluar. Kalau saudara baca waktu orang Israel itu keluar dari negeri Mesir, dia membawanya lalu sampai di padang gurun dan tulang-tulang itu tetap ada. Mungkin orang Israel atau anak-anak Israel yang lahir di padang gurun itu, dia bertanya, kenapa tulang ini tidak dikuburkan saja? Tetapi orang Israel jawab, tulang ini akan dikuburkan nanti di tanah perjanjian. Tulang ini akan dikuburkan nanti di negeri Kanaan. Saudara, kita lihat hal ini. Itu yang ada, negeri perjanjian. Dan saudara, suatu kali juga kita akan ada di negeri perjanjian. Kalau Yusuf dikubur di Mesir, mungkin dia dihormati, saudara. Dibuatkan makam istimewa. Tapi ia lebih suka dihormati Tuhan. Saudara, ia lebih suka dihormati Tuhan. Sebab imannya. Lebih suka dihargai Tuhan. Apakah saudara lebih suka dihargai Tuhan atau dihargai manusia? Saudara, Daud lebih suka dihargai Tuhan. Saul lebih suka dihargai manusia. Pada waktu Saul dicopot menjadi raja, Saul mengatakan, tolong hargai aku. Tapi pada waktu Daud berbuat dosa, dia menangis dan tiarap di hadapan Tuhan. Dia tidak peduli orang anggap apa, yang penting berkenan kepada Tuhan. Itu bedanya Daud dengan Saul pada waktu dua-duanya berbuat salah. Kita harus ingin dihargai atau berkenan kepada Tuhan. Saudara, jika tidak ada iman, saudara, Yusuf menerima di kuburan di Mesir, dikuburkan di Mesir, tapi dia ada iman. Jika Yusuf dikubur begitu saja, saudara, di Mesir dibuat piramid, tentu saudara nggak bisa dibongkar, atau mungkin dibuat satu tempat khusus nggak bisa dibawa. Tetapi Yusuf mengatakan tidak. Mungkin dia udah berpesan kepada orang Israel, kepada orang Firaun juga, biar peti matinya ada di antara orang Israel. Biar peti matinya ada di antara orang Israel, sehingga kalau mereka pindah gampang bawanya. Saudara, iman yang gak bisa dipikir. Yusuf punya iman akan negeri perjanjian. Apa iman kita, saudara? Negeri perjanjian kita itu apa? Negeri perjanjian kita bisa sorga yang mulia. Tempat bersama dengan Tuhan. Kita juga mengatakan, biar kami juga akan dibawa bersama dengan Kau Tuhan. Iman kita, jangan lupa iman kita, saudara. Tulang-tulang Yusuf akhirnya dikuburkan di sebidang tanah yang dibeli Yakub dari putra-putra Hamor ayah Sikem. Di sana tulang-tulang Yusuf beristirahat sampai hari kebangkitan. Saudara, kita bisa melihat betapa indahnya dari hidup Yusuf. Nah, saudara, Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Sekarang kita lihat tentang Musa, saudara. Musa itu ada iman. Orang tuanya ada iman. Saya yakin ini adalah tentang orang tuanya. Karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan. Walaupun nama orang tuanya tidak ditulis di sini, saudara. Dia disembunyikan oleh orang tuanya. Orang tuanya adalah Amram dan Yokebed, saudara. Siapa Amram dan Yokebed? Saudara, orang yang tidak dikenal. Dia bukan seperti orang-orang yang top di dalam Alkitab, saudara. Seperti mungkin tokoh-tokoh iman yang hebat-hebat, yang nyata-nyata di dalam Alkitab. Tidak, saudara. Saudara juga mungkin baca tentang Amram. Saudara,
Ada yang bisa tahu, ada yang enggak. Kalau Abraham, Musa, Miriam mungkin saudara tahu. Tapi Amram tidak. Mereka orang-orang yang ya tidak kita lihat. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya iman. Mereka orang punya iman. Ada tokoh-tokoh yang saudara idolakan sebagai bapak atau orang beriman. Mungkin saudara mengatakan ini pendeta ini orang beriman hebat. Pendeta ini orang beriman hebat. Ini orang hebat. Sudah iya. Tapi ada orang-orang yang biasa sekali. Cuman imannya juga begini saudara. Dan Tuhan menghargai. Tuhan tidak hanya menghargai saudara Yosua. Atau kemudian mungkin Simpson atau yang lain-lain saudara. Abraham. Tapi Tuhan menghargai semua orang beriman. Termasuk Amram dan Yokebed. Di mata Tuhan, Amram dan Yokebed itu orang yang berharga. Orang yang berharga. Sebab apa? Imannya ini saudara. Iman itu membuat orang menjadi berharga. Tidak peduli siapa dia, enggak peduli saudara. Enggak peduli dia itu orang yang bentuknya seperti apa. Tidak peduli. Mau atau mungkin statusnya seperti apa, tidak peduli. Yang penting dia beriman, dia berharga. Saudara, orang menyebut orang yang berharga mungkin adalah orang-orang yang seperti ini. Tetapi Tuhan tidak. Oh dia berharga, dia berharga. Tidak saudara. Orang yang berharga, orang punya iman. Itu orang berharga di hadapan Tuhan. Biar kita mau menjadi berharga di hadapan Tuhan. Amram dan Yokebed tidak dikenal. Bukan orang besar. Namun mereka menjalankan iman yang besar di dalam Tuhan. Orang yang menjalankan iman adalah orang yang besar dalam Tuhan. Orang yang menjalankan iman adalah orang yang besar. Saudara, kalau saudara dengan saya menjalankan iman, maka kita adalah orang yang besar di hadapan Tuhan. Dan kita adalah orang besar. Tuhan menganggap iman itu begitu penting sekali saudara. Sehingga Amram pun ada di sini. Amram dan Yokebed orang biasa. Dia biasa saudara. Biasa. Tetapi mereka dipakai Tuhan untuk mencapai tujuan. Tujuan Tuhan saudara. Mereka ini contoh iman yang teguh kepada Tuhan. Dia memiliki keberanian yang besar saudara. Amram dan Yokebed punya keberanian yang besar. Dia tidak takut dengan Firaun. Dia punya keberanian saudara. Itu yang ada. Dia melakukan saudara pekerjaan yang tidak dia biasa lakukan. Imannya kuat, berani saudara. Tidak mudah saudara. Menyembunyikan seorang bayi tidak mudah. Waktu itu Firaun memberi peraturan semua anak-anak laki-laki orang Ibrani itu wajib dibunuh. Kalau ada yang menyembunyikan itu kan celaka saudara. Bukan hanya bayinya dibunuh, bisa satu keluarga dibunuh. Tapi iman yang lain saudara. Iman yang teguh adalah berani menderita. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi sengsara. Seorang Kristen harus berani menghadapi kesukaran. Seorang Kristen harus berani menghadapi penderitaan. Seorang Kristen harus berani mengalami kesulitan atau sengsara sekalipun. Harus berani. Sebab percaya Tuhan. Berapa banyak Yesus mengalami penderitaan, kesukaran, sengsara. Sehingga dia dijuluki orang yang paling banyak mengalami sengsara, yaitu Yesus Kristus. Saudara, tetapi dia orang yang berani menjalaninya semua. Dia tidak takut menjadi seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak takut. Dia tidak takut pikul salib dan dia berjalan menuju Golgota. Dia tidak takut. Dia orang yang berani, berani sekali saudara. Kita bangga, kita senang punya Yesus seperti itu. Sebab itu saya katakan, sebagai pengikut Kristus, kita harus berani menghadapi semua kesulitan, sengsara, penderitaan. Itu kita hadapi bersama dengan Tuhan saudara. Kita juga biasa menghadapi semua itu saudara.
karena Tuhan yang akan menolong kita. Kalau seorang Kristen tidak berani menghadapi kesulitan, kesukaran, penderitaan, sengsara, saudara, imannya tidak bisa tumbuh. Karena iman tumbuh di dalam menghadapi segala kesukaran. Karena iman, mereka menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Karena melihat anak ini elok. Ada maksud Tuhan di dalam diri Musa, saudara. Mereka percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa menangani situasi yang sulit ini. Situasi sangat sulit sebab melahirkan, tetangga-tetangga tahu, yang lain tahu, bisa saja suaranya sampai ke mana-mana saudara, atau ada kesulitan yang lain, ini sesuatu yang sukar. Tetapi mereka sembunyikan. Iman itu bergeraknya maju. Iman tidak pernah berkata mundur. Iman tidak pernah berkata mundur. Iman itu berkata maju. Iman itu berkata bergerak. Iman itu bertindak. Iman itu berjalan berdasarkan janji Allah. Iman itu berjalan berdasarkan janji Allah. Iman itu berjalan berdasarkan janji Allah. Iman itu melangkah berdasarkan maunya Tuhan. Saudara, langkah pertama yang dilakukan oleh Amram dan Yokebed, ya menyembunyikan lebih dulu. 3 bulan disembunyikan. Saudara, mereka menyembunyikan selama ini. Setelah Yusuf mati, saya coba ceritakan rangkumannya dulu saudara. Setelah Yusuf mati, pemerintahan Mesir diganti oleh orang yang tidak mengenal Yusuf. Lalu kemudian semua yang berkaitan dengan Yusuf dibuang semua, singkirkan semua. Sehingga yang berbau-bau Yusuf tidak ada sama sekali. Sejak itu saudara, orang Israel diperbudak berat. Sejarah Yusuf, apa yang Yusuf telah lakukan, jasa-jasanya semua dibuang saudara. Mulailah bangsa Israel diperbudak dengan sangat berat. Ini memangnya pergantian dinasti saudara. Dari dinasti di Mesir itu terjadi pergantian. Berulang kali saudara, mereka melihat orang Israel itu bertambah banyak. Lalu mereka berulang kali ingin menguranginya. Mereka membunuh, mereka memaksa dengan kerja-kerja paksa yang berat-berat. Supaya banyak yang mati. Tetapi masih tetap juga. Akhirnya mereka membuat pengumuman semua bayi-bayi laki-laki dibunuh saja. Karena Firaun tidak mau orang Israel bertambah banyak. Iblis juga sebenarnya tidak mau kalau kita orang-orang beriman itu bertambah banyak saudara. Musa lahir waktu Firaun memerintahkan agar bayi laki-laki Ibrani dibunuh. Waktu perintah itu saudara, Musa itu lahir. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara, segala anak laki-laki dibuang, dilemparkan ke sungai Nil. Setan berusaha untuk menghancurkan seluruh keturunan dari Mesias. Seluruh orang-orang beriman, setan ingin menghancurkannya. Saudara, setan selalu berusaha itu. Saudara, itu yang ada. Kalau perlu, Tuhan tidak usah datang untuk menebus manusia yang berdosa. Natal adalah penebusan dosa. Natal adalah deklarasi bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa. Dan setan tidak mau. Saudara, tetapi Mesias akan datang juga saudara. Karena manusia harus ditebus. Itulah sebabnya bagaimana caranya. Kalau dibunuh orang Israel itu mati semua. Bagaimana Kristus akan lahir. Saudara, di zaman Esther, orang Israel juga mau dibinasakan habis. Tetapi Tuhan memelihara dan menjaganya. Saudara, bahkan Herodes mencari mau membunuh Yesus. Amram dan Yokebed berani mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri. Dia berani. Iman. Banyak orang takut untuk bertindak. Banyak orang takut mencari aman. Mungkin dia mengatakan, sudahlah ini perintah raja. Kita sudah punya anak 2, Miriam dan Harun. Anak 1 ini, ya sudahlah. Kita lempar sungai Nil saja. Biar dia mati ya sudah. Tapi dia tidak mau.
Bukan karena apa-apa, tapi dia tidak mau. Karena dia melihat ada sesuatu rencana Allah dalam hidup anaknya dari bayi Musa itu. Mereka tidak takut, saudara. Orang tua ini tidak takut, saudara. Dia ingin anaknya itu hidup. Dia ingin anaknya itu hidup, saudara. Kita belajar daripada orang tua ini bahwa iman yang sejati tetap berjalan. Meskipun ada kesulitan, saudara. Lewat 3 bulan, diambil disembunyikan 3 bulan. Setelah 3 bulan, bagaimana? Tidak mungkin. Tidak mungkin disembunyikan terus, tidak mungkin. Mungkin Amram dengan Yokebed berdoa terus. Minta teman-temannya berdoa terus. Dia minta Tuhan berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk. Dia berdoa. Dia pikir apa harus dibuang ke sungai Nil atau apa dibuang. Dia berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Lalu dia mempunyai keputusan yang sangat besar. Yang sangat berat. Tapi dia harus jalankan, saudara. Dia mulai membuat satu keranjang. Teva, saudara. Itu batra kecil, saudara. Dia buat keranjang. Lalu kemudian bayi Musa itu ditaruh di dalam keranjang itu, saudara. Lalu kemudian ditaruh di sungai Nil. Ya benar, seperti dilemparkan ke sungai Nil, tapi ini tidak, tapi ditaruh di pinggiran sungai Nil itu, saudara. Saudara, sungai Nil itu ada banyak papirus, juga ada banyak, saudara, itu seperti lalang. Papirus itu seperti ilalang, saudara, ditaruh di sana. Dan luar biasanya, saudara, Amram menyuruh Miriam melihat apa yang terjadi dengan bayi ini. Dia lihat. Saudara, iman diperlihatkan dengan mengirim Miriam, saudara perempuannya, untuk lihat. Dia lihat apa yang akan terjadi. Dan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Itu iman, saudara. Jadi bukan sudah ditaruh, dibuang, lalu ayo kita pulang ke rumah, mungkin semua pada nangis. Nangis. Atau mungkin semua pada Tuhan dan semua mereka pada nangis, meratapi semua. Ternyata tidak. Kirim Miriam. Iman, saudara. Dia percaya bahwa si bayi itu akan mengalami satu perkara indah. Saudaraku, atas kedaulatan Allah, lalu kemudian putri Firaun dengan dayang-dayangnya pergi ke sungai Nil. Ya saudara, mereka ada di sana mau mandi, tiba-tiba mereka melihat ada keranjang. Waktu ada keranjang mereka melihat, saudara, putri itu suruh dayangnya ambil. Waktu dibuka, bayi itu menangis. Saudara, pada waktu bayi itu menangis, membuat hati putri Firaun tergugah. Padahal sudah ada peraturan, bayi itu harus diambil lalu dibuang lagi. Seandainya saudara, bayi itu diambil, dilihat bayi orang Ibrani, langsung dibuang, langsung mati. Bisa saja dimakan oleh buaya. Karena sungai Nil banyak buayanya. Tetapi saudara, putri Firaun waktu lihat, luar biasa, saudara. Bayi yang tidak menangis, tiba-tiba dia menangis. Dan menggugah hati Firaun, dan itu dari Tuhan, saudara. Menurut catatan-catatan ada budaya-budaya yang terjadi saat itu, saudara. Bahwa kehadiran putri Firaun di situ sedang ritual. Lalu kemudian dia dalam ritual itu, kalau dia menemukan sesuatu dan ada orang yang menangis, orang itu harus ditolong. Dan bayi itu adalah yang menangis. Sebab itu putri Firaun itu harus merawat bayi itu, saudara. Kemudian ia menyuruh mencari orang Ibrani yang bisa merawat bayi itu. Dia cari, pikir siapa. Tetapi tiba-tiba muncul Miriam, saudara. Seolah-olah kok pas. Padahal Miriam sudah lihat. Lalu Miriam panggil ibunya untuk merawatnya. Akhirnya Musa diserahkan kembali ke pangkuannya. Saudara, ini langkah-langkah, ini satu peristiwa. Bukankah ini penyertaan Tuhan, saudara? Diambil bayi itu, disembunyikan 3 bulan. Setelah 3 bulan dimasukkan di keranjang, lalu ditaruh di semak-semak. Udah gitu putri Firaun lewat, lalu putri Firaun ambil bayi itu dia lihat, bayi itu menangis. Lalu kemudian Miriam datang, lalu Miriam itu memanggil perawat, yaitu ibunya sendiri, lalu dia bawa dia. Bukankah itu langkah-langkah yang ajaib? Langkah-langkah itu, saudara, skenario itu jelas banget, saudara.
Kayak kalau orang membuat film itu skenario-nya ada. Tuhan yang membuat dan Amram dan Yokebed dan Miriam melakukannya dengan iman. Seringkali skenario itu Tuhan yang tahu, saudara. Kita ini cuma nurut jalan, saudara. Kadang-kadang kita sendiri yang keluar dari skenario-nya Tuhan, sehingga kita tidak melakukan. Seandainya Miriam dengan Yokebed mengatakan, tidak, udah 3 bulan, kita tetap sembunyikan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau perlu di sini terus. Oh, bahaya. Tetapi Tuhan mengatakan, buat begini. Tuhan, jangan Tuhan. Sungai ini banyak buaya, jangan Tuhan. Bagaimana kalau dia binasa? Lebih baik Tuhan kita sembunyikan lagi aja sampai dia besar. Tapi Tuhan bilang, hanyutkan. Dan Amram setuju. Walaupun di sungai ini mungkin ada banyak bahaya. Kenapa saudara? Dia taat sama Tuhan. Skenarionya di Tuhan. Jalan seperti ini, Amram tidak memikirkan. Ini bukan skenario Amram dan Yokebed. Tidak. Bagaimana putri Firaun akan datang, itu bukan saudara. Tetapi Tuhan yang atur. Tuhan yang atur. Taat sama Tuhan. Itu iman. Jalan dengan Tuhan itu iman. Tuhan punya skenario untuk kita masing-masing. Kita taat kepada Tuhan. Musa kemudian diajarkan dengan sungguh-sungguh oleh orang tuanya. Sebab Musa sesudah besar akan diambil oleh putri Firaun. Saat itu Musa diajar dengan baik. Kita lihat di Ibrani tadi, Musa itu dilihat oleh Amram, oleh orang tuanya, elok. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Elok dalam bahasa Yunani ditulis asteios, artinya indah, cantik, memiliki kewibawaan sendiri. Kalau seorang bayi nggak mungkin kelihatan itu, karena semua bayi sama. Tetapi pada waktu lihat dalam diri Musa, saudara, ada sesuatu yang berbicara kepada orang tuanya. Bahwa ada rencana Allah dalam diri orang itu. Kita kadang-kadang melihat seseorang, saudara, kita merasa ada rencana Allah dalam diri orang itu. Kita merasa ada rencana Allah dalam diri orang. Mari kita selamatkan, kita tolong orang ini. Kadang-kadang saya melihat ada seseorang mengatakan, ini ada rencana Allah di dalam orang ini nih. Tangan Tuhan ini ada di dalam orang ini. Saudara, kadang-kadang kita bilang, ayo kita raih dia. Saudara, raih. Saya melihat ada orang-orang yang banyak mau hidup menyucikan diri bagi Tuhan, saudara. Ada orang jauh dari segala keinginan-keinginan yang lain. Dia hidup menguduskan diri. Kenapa? Karena Tuhan ada rencana kepada dia sehingga dia mau hidup menguduskan diri, saudara. Kalau hidup menguduskan diri itu berarti rencana Tuhan. Ada orang-orang yang aneh kelihatannya, saudara. Dia tidak mau bergaul, dia tidak mau hura-hura, dia tidak mau ini, saudara. Bagi orang mengatakan kamu ini seperti orang aneh. Tetapi orang itu ada rencana Allah di dalamnya. Itu sama seperti yang dilihat oleh Amram. Sehingga Amram berani menyembunyikan diri. Saudara, Kisah 7:20 mengatakan Musa itu tampan. Saya baca Kisah 7 ayat yang ke-20. Ini adalah khotbah dari Stefanus tentang nenek moyangnya. Kisah 7 ayat yang ke-20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Ya, tampan, elok. Di pemandangan Tuhan, sangat tampan bayi ini. Sebab Tuhan lihat orang yang mau melakukan kehendak Allah adalah orang yang tampan. Saudara lihat orang yang tampan itu mana? Ada orang senang dengan drakor, drama Korea, orang-orang Korea yang ganteng-ganteng, tampan-tampan. Tapi ada juga orang yang mencela. Tampannya orang Korea itu aneh, dia mengatakan. Saudara, itu orang-orang yang dari K-pop dan segalanya itu aneh. Itu seperti lebih feminin kelihatannya. Itulah sebabnya teman mengatakan
Di Cina mengatakan laki-laki harus kelihatannya tampannya itu gagah, bukan tampannya itu bersifat feminin katanya. Saudara, tampan, orang mengatakan itu tampan. Makanya orang mengatakan, oh orang-orang senang dengan orang-orang saudara, penyanyi-penyanyi dari mungkin dari Korea dan sebagainya, mengatakan itu orang ganteng, tampan, dan mereka mengidolakan orang-orang ini. Tetapi saudara tahu siapa yang tampan? Bukan orang itu, bukan dari ini, bukan ini. Orang yang tampan di hadapan Tuhan adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, maka saudara disebut elok. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita disebut orang tampan. Apakah saudara orang tampan? Iya, karena saudara melakukan kehendak Tuhan. Jika kita mau bekerja bagi Tuhan, maka kita elok di hadapan Tuhan, saudara. Bahkan kaki juga elok. Nggak usah wajah, saudara. Betapa eloknya kaki orang yang memberitakan Injil. Betapa eloknya langkah-langkah orang membawa Injil, saudara. Semua percakapan itu elok, artinya tampan. Siapa orang yang gagah, orang yang tampan di hadapan Tuhan? Orang yang mau melakukan kehendak Allah. Saudara, percuma orang menghias diri, percuma orang bermake up, percuma orang mendandani diri. Kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan, dia tidak tampan di hadapan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang elok di mata Tuhan, saudara. Itu yang ada. Biar kita mau menjadi orang yang elok, orang yang tampan, orang yang di hadap Tuhan. Itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, itu indah. Melakukan kehendak Tuhan. Saudara, itu indah. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Tuhan, saudara. Melakukan kehendak Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, ada nyanyian mengatakan, melakukan kehendak Tuhan, di situ terletak kekuatanku. Sudah, melakukan kehendak Tuhan, itu adalah kekuatan. Iman, saudara. Iman itu perlu. Iman, saudara. Mari kita menyanyikan satu nyanyian, dengan imanku kita hadapin semua. Saudara, nyanyian ini juga mengatakan dengan iman kita bisa melangkah, dengan iman kita bisa banyak hal berbuat sesuatu. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Saudara, semua yang kita dengar itu, saudara, dengan iman. Baik Yusuf jalan dengan iman, baik Musa jalan dengan iman, baik Amram dan Yokebed jalan dengan iman. Allah menghargai iman, Allah berhargai iman. Dengan iman kita bisa menghadapi semua. Dengan iman kita bisa lakukan semua. Dengan iman kepada Tuhan, saudara. Iman kepada Yesus. Saudara punya iman. Saudara punya iman. Saudara, berikan hidup saudara pada Tuhan. Skenario hidup saudara ada pada Tuhan. Yusuf tidak pernah berpikir menjadi seorang perdana menteri. Tidak pernah punya cita-cita. Dia hanya satu, memperkenankan Tuhan. Tidak ada yang lain. Memperkenankan Tuhan itulah iman. Dan Yusuf ngalamin perkara yang indah dari Tuhan. Saudara, memperkenankan Tuhan. Memperkenankan Tuhan. Itu sangat baik, sangat indah. Saudara lihat, Amram berani melangkah. Dan dia mengalami yang indah. Hari ini saudara, apa yang saudara hadapi? Percayakan diri saudara pada Tuhan.
punyailah iman. Percayakan diri saudara pada Tuhan. Percayakan diri saudara pada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu penting. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kau lihat semua anak-anakmu, kau lihat semua umatmu. Kami Tuhan, untuk kami percaya kepadamu, untuk kami melangkah dengan Engkau. Tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan iman kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah akan namamu Tuhan. Berkati semua kami, jadikan kami alatmu, jalan dengan Engkau, memperkenankan Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati anak-anakmu yang mendengar firman hari ini. Jalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati pekerjaannya, berkati sekolahnya, berkati. Hamba-Mu mohon berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya.